Oke. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini ya? Siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini? Raise your hand please, angkat tangan. Ayo, muridnya Pak Rizky harus berani. Kayak kemarin. Iya, Yasmin, nggak apa-apa. Ayo Yasmin, jangan ragu-ragu, dibimbing sama Pak Rizky. Nyalakan mic-nya Yasmin. Mari teman-teman. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yeah, terima kasih Yasmin. Good job for your brief. Ya, thank you Yasmin. Yes, you are welcome. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. Okay. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too, thank you. Oke. Kemarin Pak Rizky sudah mengirim video di grup. Apakah anak-anak sudah melihat videonya? Sudah. Sudah, Pak. Siapa yang sudah melihat videonya sampai selesai angkat tangan? Yang sudah melihat videonya kemarin yang dikirim Pak Rizky sampai selesai. Iya, good job. Jadi anak-anak, Pak Rizky itu kalau mau belajar, kalian harus belajar dulu sehari sebelumnya. Jadi setiap malam atau setiap sore Pak Rizky akan kirim video agar kalian bisa belajar dan siap untuk besoknya seperti sekarang. Nah, yang kemarin melihat video, yang pertama dibahas di video itu tentang apa ya? Tentang apa? Agama kebersihan bangsa. Angkat tangan dulu dong, biar Pak Rizky tahu satu persatu apa? Nggak jelas suaranya. Angkat tangan, nggak boleh takut. Agama Ya, Zaki, silakan Zaki. Zaki. Yang lain mic-nya disilang dulu ya sayang. Yang lain mic-nya disilang dulu. Mas Andre mic-nya belum silang. Mbak Yasmin belum silang. Bentar Zaki, bentar. Baik, Dika, sorry Dika. Yuk Dika, silakan. Apa aja Dika kemarin? pawai budaya. Pawai budaya, pinter. Apalagi? Oke, ada yang bisa menambahkan? Tadi kata Mas Dika melihat membahas pawai budaya. Ya, Ridwan. Nyalakan mic baru ngomong ya, terus matikan lagi ya. Kebersamaan. Kebersamaan, pinter. Apalagi siapa? Angkat tangan. Menemukan pokok. Iya, pinter Yasmin. Menemukan gagasan pokok. Oke, apalagi? Ayo, yang nonton pasti tahu. Ada pawai budaya, kebersamaan. Ayo Alvino, apa Alvino? Sikap menghargai keberagaman. Keberagaman. Menghargai keberagaman. Pinter, good job muridnya Pak Rizky. Ada pawai budaya, menghargai keragaman, menemukan gagasan pokok. Nah, itu berarti kalian sudah menonton videonya itu ya kemarin. Yasmin jangan lupa matikan lagi nak habis ngomong. Nah, biar suaranya Pak Rizky terdengar dengan jelas. Ya anak-anak ya, jadi nyalakan sama matikan. Harus terbiasa. Oke. Jempol dulu, mana jempolnya? Oke, anaknya Pak Rizky hebat, luar biasa. Jadi kemarin yang sudah menonton, yang akan dibahas pertama itu adalah yang dikatakan Yasmin, menemukan gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, menemukan gagasan pokok atau gagasan utama. Sekarang Pak Rizky mau share papan tulis dulu. Apa kelihatan papan tulisnya Pak Rizky anak-anak? Kelihatan. Kelihatan, Peter. Oke, sekarang yang pertama kita akan bahas adalah tentang gagasan utama dan pendukung.
Tapi sebelumnya Pak Rizky punya teks. Teks, ada teks ini ya, ada teks. Coba ada pertanyaan yang pertama ya. Ini teks, coba kalian lihat dulu dengan singkat, dilihat. Terus coba kalian lihat. Apa judul teks di atas? Coba buku bahasa Indonesia disiapkan dulu. Coba buku bahasa Indonesia disiapkan dulu. Bentar, tak matikan dulu papannya. Bahasa Indonesianya disiapkan dulu, dibuka. Ditulis tanggalnya sekarang. 15 Juli 2021. Buku bahasa Indonesia. Ya. 15 Juli 2021. Ditulis judulnya ini. Gagasan utama dan pendukung. Yuk, ditulis di buku bahasa Indonesia. Gagasan utama dan pendukung. 15 Juli 2021, judulnya Gagasan Utama dan Pendukung. Sampun, Gagasan Utama dan Pendukung. Judulnya ini ya. Tulisannya yang bagus ya, anaknya Pak Rizky tulisannya harus bagus. Oke, sudah? Yang sudah angkat jempolnya mana? Judulnya Gagasan Utama dan Pendukung. Good job. Nah, sekarang Pak Rizky punya teks ini. Punya teks. Ini ya. Kalian nanti tulis jawabannya ya. Sekarang ditulis nomor 1. Tulis nomor 1. Semua menulis nomor 1. Ya. Nomor 1 dulu. Sudah? Ready? Mana suaranya? Ready, sir. Yes, ready, sir. Apa? Ready? Ready, sir. Oke, good job. Oke, good job. Nah, pertanyaan pertama, kalian nggak perlu nulis soalnya ya, seperti kemarin ya. Kalian tinggal menulis apa? Jawabannya aja. Jawabannya aja, pinter. Oke. Pertanyaan pertama, apa judul teks di atas? Ini tak lihatkan teksnya. Nomor 1, pertanyaannya, apa judul teks di atas? Yuk, dijawab. Nomor 1, apa judul teks di atas atau teks ini? Apa judulnya? Oke. Ini Pak Rizky ambil teksnya kemarin. Apa ya judul dari teks ini? Oke. Sudah? Belum. Oke. Nomor 1, apa judul teks dari ini yang ditampilkan Pak Rizky ini? Apa judul teks? Soalnya nggak usah ditulis ya, kalian tinggal menulis jawabannya. Apa judul teks yang ditampilkan Pak Rizky ini, apa judulnya? Finish? Yo, apa judul teks ini? Mic-nya banyak yang menyala ini. Oke. Apa judul teks ini? Siapa yang sudah angkat tangan? Nomor 1. Siapa yang sudah angkat tangan nomor 1? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Siapa yang mau jawab nomor 1? Angkat tangan. Apa judul teks di atas? Ya, Mas Ridwan. COVID-19 Jatim tambah 6.269. Surabaya masih tertinggi dibanding 5 kota lain. Oke, pinter sekali. Siapa yang menjawab sama dengan Mas Ridwan? Judulnya tadi.
Angkat tangan. Siapa yang jawabannya sama seperti Mas Ridwan? Judul dari teks itu adalah, kata Mas Ridwan, COVID-19 Jatim tambah 6.269, Surabaya masih tertinggi dibanding 5 kota lain. Oke, coba Pak Arsi pengen lihat siapa yang jawabnya seperti itu, angkat tangan. Yang betul. Yang betul. Oke, good. Kok bisa ya kalian itu menganggap itu judulnya, anak-anak? Berarti judul biasanya letaknya di mana ya, anak-anak? Di apa? Iya, judul letaknya Di awal. awal atau di Atas. di atas, pinter. Judul selalu letaknya di atas. Biasanya judul ini ditulisnya agak menengah atau agak tebal. Nah, jadi judul itu selalu ada di atas. Bisa nggak sih anak-anak judulnya itu ada di bawah gitu? Ada nggak ya teks yang judulnya di bawah? Nggak ada. Nggak ada Pak Rizky. Iya pinter nggak ada. Oke, yang betul dikasih 100 gini, seret gitu di nomornya ya dikasih. Pak Rizky percaya muridnya Pak Rizky jujur-jujur ya. Dikasih 100 seret gini ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Dari mana berita di atas diambil? Nomor 2. Dari mana? Ya, nggak usah ditulis ya. Dari mana? Ditulis ya, jangan dijawab langsung. Dari mana berita ini diambil? Ditulis. Awas, ada mikrofon yang masih nyala. Ayo. Dari mana berita ini diambil? Jadi Pak Rizky ngambilnya dari mana ini ya berita ini? Ya, dari mana? Dari mana Pak Rizky mengambil berita ini? Siapa yang sudah? Belum? Pak Rizky lihatkan lagi teksnya. Dari mana? Pasti ada dong. Pasti tahu di mana. Dari mana Pak Rizky ngambilnya ini ya. Siapa yang sudah? Atau tahu jawabannya? Yang sudah dulu. Siapa yang sudah? Oke. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ya, Radif. Ya, Radif. Dari? Yang keras, nak? News. Iya, pinter sekali. Dari apa, anak-anak? Dari? Detik News. Iya, pinter. Pak Rizky ngambil berita ini dari Detik News ya, dari Detik News. Pak Rizky, anak-anak kelihatan papannya Pak Rizky kan ya? Kelihatan. Nah, ini adalah sumber apa, Nana? Sumber Berita. Iya, pinter. Sumber berita. Jadi Pak Rizky ngambil berita ini dari Detik News. Kalau Faik Almi ini siapa anak-anak ya? Kalau Faik Almi ini. Ada yang tahu nggak? Siapa ini? Siapa anak-anak? Penuh Berita.
Iya, pinter. Penulis berita. Jadi yang menulis. Ya. Yang menulis berita. Oke. Sampai sini anak-anak paham apa enggak? Paham. Paham. Jadi biasanya judul letaknya di atas. Kemudian di bawahnya judul atau di bawah sendiri sumber beritanya mana. Kemudian penulis beritanya siapa. Berita ini diterbitkan tanggal berapa ya? 13. Iya, ini 13. pinter. 13 Juli. Pinter, pinter. Oke. Sekarang siapa yang tadi betul jawab Detik News sumber beritanya? Angkat tangan. Pak, aku tadi belum tahu. Nggak apa-apa ya, karena kita belajar. Engko nek wis betul kabeh lah engko jadi guru ya, nggak apa-apa. Pak salah nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Sekarang nomor berapa anak-anak sekarang? 3. Nomor 3. Oke. Oke, apa ya pertanyaan nomor 3? Loh, wis tak jawab. Aduh, siapa penulis berita di atas? Jangan sampai salah. Gampang berarti, Rek. Aduh, Pak Rizky, Rek. Siapa penulis berita di atas? Yo, siapa penulis berita di atas? Gampang. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Gampang ini. Siapa? Faiz Asmi. Iya, pinter. Faik Asmi. Faik Asmi. Siapa yang betul? Faik Asmi. Oke, good job. Sekarang nomor berapa anak-anak sekarang? Nomor 4. Nomor 4. Pinter. Berarti menyimak dengan baik. Berapa jumlah paragraf dari teks berita ini? Berapa jumlah paragraf dari teks berita ini? Ya. 2 paragraf. Nah, jadi dijawab di sini, ditulis, ditulis, ditulis. Ditulis ya anak-anakku, ditulis nomor 4. Nanti dicontek loh. Berapa jumlah paragrafnya? Jangan diomongkan, ditulis. Sampun? Sampun. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu, jangan langsung jawab. Angkat tangan dulu. Biar Pak Rizky tahu siapa yang mau jawab. Ya, Alvino. Tahu. Berapa? Berapa jumlah paragrafnya Alvino? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Biar Pak Rizky tahu nih. Berapa jumlah paragrafnya? Ya, siapa? Revita. Ya, Revita. 2, Pak. 2, pinter. Siapa yang jawab 2? Siapa yang jawab 2? Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6. Sekarang nomor 6, pinter. Yang kalau betul dikasih 100 ya. 100 gini. Nanti Pak Rizky kepengen tahu. Sekarang nomor 5, Pak. nomor 5. Iya, nomor 5. Nomor 5, pinter. Nomor 5. Kok bisa kamu menjawab itu 2 paragraf? Pakai bahasamu sendiri nggak apa-apa. Dicampur nggak apa-apa. Kenapa kalian menjawab itu 2 paragraf? Kenapa kalian menjawab paragraf ini 2 paragraf? Apa nek bahasa Jawa gitu? Apa rek? Kon kok jawab berita ini jumlahnya 2 paragraf? Ya, tulisan. Mengapa kalian mengatakan kalau berita ini terdiri dari 2 paragraf? Yuk, mengapa? Mengapa kalian
Tulis saja alasanmu. Kok iso ya aku tadi jawab 2 paragraf yo? Kenapa? Yo. Pak, bahasanya boleh campur, boleh. Ya, boleh. Pokoknya dari kamu ya alasannya ya. Kok iso yo? Aku mau langsung 2, Pak. Nah, berarti kan ono ciri-ciri ini berarti. Ya kan? Berarti ada ciri-cirinya. Apa oh ya aku mau jawab 2 langsung yo? Nah, awas. Kenapa ya berita ini ada 2 paragraf tadi? Oke. Siapa yang mau menyumbangkan pendapat? Angkat tangan. Ya, Mbak Yasmin. Mbak Yasmin angkat tangan terus, pinter ya. Karena memang ada 2 paragraf. Ya karena memang ada 2 paragraf, Pak, kata Yasmin. Nah, Pak Rizky pengen tahu alasannya, Min. Kenapa kamu kok jawab 2 paragraf? Kata Yasmin, ya memang 2, Pak. Nah, kenapa? Ayo, siapa? Apakah kalian menebak? Yo tak tebak aja, Pak. Gitu. Atau apa, yo? Ayo. Yes. Siapa? Radif, Rafita, atau siapa? Angkat tangan. Nggak boleh takut salah. Ya, Revita. Silakan, Revita. Karena ada 2 kalimat yang menjorok ke dalam. Karena ada 2 kalimat yang menjorok ke dalam. Pinter sekali. Ini katanya Revita. Aku menebak tadi, Pak, 2 paragraf. Kenapa, Revita? Karena ada 2 kalimat yang menjorok. Menjorok. Ini ya, Revita ya? Iya, Pak. Nah, ada 2 kalimat yang menjorok. Oh, berarti salah satu ciri paragraf itu ada apa? Kalimat yang menjorok. Atau namanya apa? Ada yang tahu nggak ini namanya apa, yo? Masih ingat nggak namanya apa? Ale? Lupa, Pak. Apa? Iya, pinter. Alenia. Alenia, pinter. Wah, pinter sekali. Karena ada 2 kalimat yang menjorok, Pak. Itu biasanya disebut alenia, Pak. Ada 2 alenia, Pak. Oke, good, pinter. Terus, ada lagi yang mau memberikan pendapat. Tadi Revita sudah. Karena ada 2 kalimat yang menjorok, Pak. Ada lagi nggak ya? Ciri-cirinya. Kok itu bisa paragraf? Jangan kayak Yasmin tadi, ya memang 2, Pak. Ya kenapa, Rek? Ada 2. Pinter tadi, ada 2 yang menjorok, Pak. Nah, pinter. Nah, anak-anak itu adalah salah satu ciri adanya paragraf. Coba perhatikan di sini. Di setiap paragraf, itu kira-kira apakah terdiri cuma dari 1 kalimat ya anak-anak ya? Dalam 1 paragraf berarti ini. Tidak banyak. Tidak, pinter. Tapi pasti ada berapa kalimat? Banyak. Banyak. Minimal berapa, Rek? Boleh nggak paragraf itu cuma ada 1 kalimat? Tidak. Nggak boleh. Nggak boleh, pinter. Namanya paragraf itu pasti terdiri dari beberapa kalimat. Coba kita lihat yang ini. Kita lihat yang paragraf kedua. Pasien COVID-19 yang sembuh di Jatim bertambah 2.131 titik. Nah, berarti sampai sini nih berapa kalimat anak-anak? 1. 1. Ya, pinter. Maaf ya ini kecoret. Berarti ini 1 kalimat. Terus, yakni 729 dari kota Surabaya, koma. Kalau koma ini, sudah berhenti belum? Tidak. Belum. Belum, pinter. Belum. Pintar. 116 dari Nganjuk, 108 dari Banyuwangi, 85 dari Bangkalan,
7 dari Magetan, dari Mojokerto. Belum selesai. 67 sudah sampai mana titiknya ini? Coba dibantu Pak Rizky nyari. Mana titiknya ini ya? Lupa, nggak ada titik. Titik. Terus anak-anak. Duh, sampai bawah. Berarti dia ada berapa ini anak-anak? Ada berapa kalimat? Panjang sekali nih kalimat yang ini anak-anak ya. Berarti mulai dari sini. Ya. Mulai dari sini. Sampai bawah. Nah, sampai bawah. Berarti paragraf ini terdiri dari berapa kalimat anak-anak? Dua. Dua, pinter. Kalimat itu diakhiri dengan tanda apa ya anak-anak? Titik. Pinter. Berarti dalam satu paragraf minimal harus ada berapa kalimat? Dua. Dua. Tidak boleh satu paragraf cuma satu kalimat. Gitu. Sampai sini paham anak-anakku? Paham. Pinter. Oke. Berarti anak-anak, jadi menurut kalian apa itu paragraf ya? Apa paragraf? Nomor berapa sekarang? 6 ya? Nomor berapa sekarang? 6. 6. Ayo jawab. Jadi setelah kita tadi diskusi, apa itu paragraf ya? Ayo, kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Setelah tadi kita diskusi, menurut kalian apa itu paragraf? Silakan tulis pakai bahasamu sendiri, Nak. Boleh. Paragraf itu menurut saya ini, Pak. Nah, paragraf itu menurut saya ini. Nah, yuk tulis. Menurut kalian paragraf itu apa ya? Setelah kita diskusi tadi. Ya. Pakai bahasamu sendiri boleh. Nomor 6 ya ini. Nomor 6. Menurut kalian apa ya paragraf itu? Pak, bisa diulangin Pak soalnya Pak. Soalnya ya ini disebutkan Pak Rizky ini. Apa sih paragraf itu? Nah, kan tadi kita udah diskusi nih panjang lebar ini tadi. Ada Revita ngasih pendapat ini terus ditambahi sama Pak Rizky ini. Kira-kira apa ya paragraf menurut kalian? Pak, yuk siapa yang mau menyumbangkan ide? Menurut kalian paragraf ya, Ridwan? Paragraf yang terdiri dari 2 kalimat. Paragraf adalah kumpulan kalimat. Oke, kita ketik dulu. Menurut Ridwan, ya, paragraf adalah kumpulan kalimat. Minimal berapa tadi, Ridwan? Minimal 2. 2 kalimat. Betul kan, anak? Benar. Betul ya. Paragraf itu kumpulan kalimat. Kan dari beberapa kalimat-kalimat. Minimal 2 kalimat. Yuk, siapa lagi yang memberikan ide? Apa itu paragraf? Yuk, ada yang punya ide lagi? Kata Ridwan, itu Pak tadi kan ada minimal 2 kalimat. Berarti kumpulan kalimat Pak. Paragraf itu kumpulan kalimat. Nah, tadi yang pendapatnya Revita tadi, apa? Biasanya apa tadi? Biasanya apa? Diawali apa? Dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Iya. Iya boleh. Dilengkapi. Yo, anak-anak tadi yang jawabnya belum lengkap dilengkapi. Pak Arsi tuliskan ya. Nah, diawali dengan tulis yang menjorok ke dalam.
Nah, biasanya diawali dengan tulisan jorok ke dalam atau alenia Pak katanya tadi ya, boleh. Oke. Silakan dilengkapi dulu, Pak Rizky beri waktu. Ya, kita belajarnya pelan-pelan tapi insya Allah paham ya. Ampun? Belum. Belum, oke. Belum. Oke, ditunggu. Jadi paragraf itu kumpulan kalimat, Pak, minimal 2 kalimat. Biasanya, Pak, diawali dengan tulisannya menjorok, Pak. Atau alenia. Nah, jadi anak-anak tahu nih setelah kita diskusi tadi. Oh, ini paragraf. Oh, ini bukan paragraf. Gitu. Oke? Kita lanjut. Sampun? Sampun. Sampun? Sampun. Finish? Finish. Yes. Yes, finish, sir. Belum, Pak. Kalau belum itu not yet. Belum itu not yet, ya. Not yet, sir. Itu belum, sir. Not yet, sir. Gitu ya. Finish. Yes, sir. Oke, good job. Pinter, banyak yang finish. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa itu paragraf, sekarang kita mau buat paragraf. Nah, pertama, Pak Rizky punya tuh kalimat dulu. Pak Rizky dulu yang buat ini. Tak kasih titik ya. Pak Rizky dulu yang buat. Silakan kalian tulis di bawahnya. Berarti ini nomor berapa? 7 ya. Membuat paragraf. Sekarang Pak Rizky dulu. Kalian tulis dulu. Ini kalimat dari Pak Rizky. Taman Bungkul adalah taman terindah di kota Surabaya. Ini punyanya Pak Rizky. Pak Rizky dulu. Nanti kita akan menyambung kalimat. Kalian tulis dulu. Taman Bungkul adalah taman terindah di kota Surabaya. Finish? Belum, Pak. Not yet. Yes, Oke. sir. Oke. Taman Bungkul adalah taman terindah di kota Surabaya. Nah, sekarang tugas kalian buat kalimat berikutnya. Yang nyambung dengan kalimatnya Pak Rizky. Yo, tugas kalian sekarang buat kalimat, ya satu kalimat aja yang nyambung dengan kalimatnya Pak Rizky. Yuk, silahkan. Pak Rizky beri waktu. Buat kalimat yang nyambung dengan kalimatnya Pak Rizky ini. Kemudian buat kalimat lanjutannya ini, tapi harus nyambung dengan kalimatnya Pak Rizky ini. Buat satu kalimat terusannya ini, ya. Kalimatnya harus nyambung. Kalimatnya Pak Rizky, Taman Bungkul adalah taman terindah di kota Surabaya. Mungkin kalian bisa ceritakan ada apa di Taman Bungkul. Mungkin kalian ceritakan letaknya di mana. Atau mungkin kamu ceritakan aku pernah ke sana. Bas, satu kalimat. Jangan lupa tanda titik ya. Saya, Pak. Yes, sudah? Ada yang sudah? Siapa yang mau membacakan kalimatnya?
yang masih nyambung dengan kalimatnya Pak Rizky. Tadi kalimatnya Pak Rizky adalah Taman Bungkul adalah taman terindah di kota Surabaya. Terus kalian lanjutkan sekarang. Saya, Pak. Iya, Faisal, silakan. Sejarah Taman Bungkul dibangun Negara Taman Bungkul, kenapa Sol? bangun di lahan seluas 9 meter, 900 meter. Oh, Taman Bungkul. Awalnya Satu kalimat dulu. Taman Bungkul dibangun dari tanah. Ini menurut ya, kalian nggak boleh sama ya. Tanah seluas 900 meter persegi. Katanya katanya Faisal. Ya. Kalian nggak boleh sama ya. Ini contoh ya. Nah. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Pinter, Mas Faisal. Siapa lagi yang mau menyumbang kalimat? Kavindra, Pak. Yes, yuk Kavindra. Apa Kavindra kalimatmu? Taman Bungkul adalah taman terindah di kota Surabaya. Di sana terdapat banyak tanaman hidup yang menarik hati. Oke, tak Rizky tulis ya. Di sana terdapat banyak tanaman hidup yang menarik hati. Tak sambung ini. Oke. Sekarang siapa lagi? Pinter Kavindra. Ayo kalimatnya siapa lagi? Thank you, sir. You are welcome Kavindra. Good job sayang. Ya, Ridwan. Good. Ayo. Taman Bungkul banyak orang berjualan dan bermain-main. Di sana ya, di Taman Bungkul banyak apa Ridwan? Banyak orang berjualan dan bermain-main. Sudah bermain-main. Pinter Ridwan. Good job. Sudah berapa kalimat ini? Satu lagi. Siapa yang mau nyumbang kalimat? Tadi sudah Faisal, sudah Kavindra. Siapa lagi? Yuk. Raise your hand. Angkat tangannya. Satu kalimat lagi. Ayo, mana yang lain? Ayo, nggak boleh takut anaknya Pak Rizky. Yuk, nggak apa-apa. Ya, Malika. Yuk, silakan Malika. Apa kalimatmu Malika? Saya sangat senang bermain di Taman Bungkul karena udaranya sangat dingin dan banyak tanaman. Oke, pinter. Saya sangat senang bermain di Taman Bungkul karena udaranya segar gitu ya. Thank you Malika, good job. Nah, berarti ini sudah menjadi apa anak-anak? Menjadi apa ini anak-anak ya? Sebuah Paragraf. Menjadi sebuah paragraf. Coba kita lihat. Paragraf, Pak. Pinter. Paragraf. Pinter sekali. Coba ya, ada berapa kalimat ya tadi ini ya? Coba ada berapa kalimat ya tadi ini ya? Berapa? 4. Yuk kita coba cek. Mulai yang ini ya, 1. Aduh kecoret. Sebentar, kecoret. Tak hapus dulu. Oke, sebentar. Mulai dari sini, taman, sampai mana? Sampai 5. Iya, sampai Surabaya. Ini berarti kalimat pertama. Terus kalimat kedua. Kalimat kedua dari mana? Dari Taman Bungkul. Dari Taman Bungkul. 900 pun di sana. Sampai ini tadi. Berarti ini kalimat ke?
Kalimat kedua, pinter. Terus kalimat ketiga. Di sana sampai Menarik. menarik hati. Good job. Berarti ini kalimat ke Tiga. tiga, pinter. Terus berikutnya. Taman. Sampai bermain-main. Kalimat ke Empat. pinter. Terus yang terakhir. Sampai kalimat ke lima. Oke, berarti ini terdiri dari berapa kalimat anak-anak? Lima kalimat. Nah, anak-anak tadi semuanya itu, pinter. Semuanya tadi itu berawal dari kalimatnya siapa ya? Pak Rizky. Pak Rizky. Kalimat yang mana ya tadi ya? Taman Bungkul adalah Semua berawal dari tulisannya Pak Rizky, Pak. Yang mana, anak-anak? Yang ini tadi loh, Pak. Yang Taman Bungkul adalah taman terindah di kota Surabaya. Semua berawal dari situ. Nah, inilah anak-anakku semua yang dinamakan gagasan utama atau gagasan pokok pinter. Jadi inilah yang dinamakan gagasan utama atau gagasan apa, anak-anak? Pak, suaranya gak kedengaran. Gagasan utama atau gagasan pokok. Di kalimat keberapa gagasan utamanya ya? Pertama. Kalimat pertama. Berarti gagasan utama itu adalah apa? Idenya, ide intinya. Ide inti. Ini ada mic yang masih nyala, anak-anak. Sehingga suaranya nggak jelas. Coba disilang dulu. Nanti temennya nggak dengar. Oke. Jadi gagasan utama itu inti nih. Inti ceritanya. Ya. Gagasan itu ide. Ide ceritanya. Ide ceritanya ini menjelaskan cerita tentang apa ya idenya ini? Keindahan Taman Bungkul. Pinter sekali. Idenya Pak menjelaskan Taman Bungkul. Nah, berarti gagasan utamanya yang pertama ini Pak. Taman Bungkul adalah taman terindah. Terus yang kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, ini semua dinamakan gagasan pendukung. Gagasan pokok. Kok pokok lagi? Masa ada pokok? Gagasan pendukung. Iya, pinter. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Pinter. Gagasan pendukungnya ada berapa kalimat, anak-anak? Satu. Gagasan pendukung. Kalimat keberapa? Kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Berarti ada berapa kalimat, anak-anak? 5 kalimat. 5? 4 dong. Kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima. Berarti ada berapa kalimat? 4 kalimat, pinter. Oh, berarti bisa disimpulkan dalam satu paragraf ada berapa kalimat utamanya?
Satu. Pinter. Jadi gagasan utama atau gagasan pokok di setiap paragraf itu cuma ada satu. Kalau gagasan pendukung boleh lebih dari Satu. gagasan pendukung boleh lebih dari satu, Pak Rizky. Kalau gagasan utama atau gagasan pokok itu hanya satu, Pak, setiap paragraf. Paham anak-anak? Paham. Understand? Yes. Sir. Oh, good job. Pak Rizky ngomong gini, gagasan utama di paragraf itu lebih dari satu kalimat. Bener apa salah? Benar. Coba tak ulangi. Ayo coba dengarkan. Tak ulangi ya. Gagasan utama dalam satu paragraf lebih dari satu kalimat. Kenapa salah? Salah. Karena dalam satu paragraf hanya ada berapa? Satu. Satu kalimat utama atau gagasan pokok. Biasanya dia terletak di depan atau terletak di belakang. Nah, jadi beda-beda. Biasanya gagasan pokok itu kalau nggak di depan, di belakang. Misalkan ini, tahu-tahu ada protokol kesehatan. Nah, ini kalimat gagasan utamanya. Pak Rizky mau bikin, seandainya ya, mau bikin kalimat lain. Contohnya, misalkan di Surabaya, kasus COVID-19 sedang melonjak. Oke. Masyarakat banyak yang menjadi korban. Misalkan, gitu ya. Tingkat jumlah pasien meninggal semakin bertambah. Misalkan. Pak Rizky jawab, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan. Nah, apa ini gagasan utamanya yang mana ya, anak-anak? Yang mana gagasan utamanya? Protokol. Iya. Maka sangat penting untuk diterapkan. Inilah gagasan Ulama. Gagasan utama. Sisanya adalah Pendukung. iya, pinter. Sisanya gagasan pendukung. Pintar anak-anak Pak Rizky, pinter semua. Coba tadi tak tanyai lagi, gagasan utama itu biasanya ada letaknya di mana ya? Di depan atau di belakang. Pinter. Anak-anak boleh nggak ya di paragraf itu cuma ada satu kalimat? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Anak-anak boleh nggak ya di satu paragraf itu lebih dari satu gagasan utama? Nggak boleh. Nggak boleh. Pinter luar biasa. Nah, anak-anak kan kemarin kan sudah melihat ini ya. Ada bacaan tentang apa ya itu ya? Pawai budaya. Pawai budaya. Budaya. Pinter. Coba Pak Rizky carikan yang ini mana gagasan utamanya. Coba Pak Rizky carikan.
budaya sangat menarik bagi Budaya sangat menarik bagi warga. Pinter, muridnya Pak Rizky. Pinter, berarti pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini adalah apa, Nana? Tak singkat ya, gagasan utama atau gagasan pokok. Sisanya ini apa? Pinter, gagasan atau kalimat pendukung. Pinter. Oh, pinter-pinter ya. Coba sih paragraf kedua ini sih. Coba. Di barisan bawah terdepan melihat rombongan Pinter. Loh. Coba. Ada yang jawab di depan. Ada yang ini. Yang mana yang benar? Sampai Maluku. Iya, pinter. Yang benar yang bawah. Karena idenya menjelaskan tentang budaya Maluku. Bukan yang pertama. Paham, anak-anak? Paham. Jadi gagasan utamanya paragraf kedua apa? Budaya Maluku. Menarik. Karena idenya menjelaskan budaya Maluku. Sisanya, apa ini sisanya? Kalimat pendukung. Pinter. Sekarang paragraf ketiga. Mana ya gagasan utamanya? Gaya Bali kenal karena bunyi musik berbeda. Pinter. Ini adalah gagasan utama, bukan yang belakang ya. Pinter, ini yang depan gagasannya. Wah, luar biasa. Sekarang yang ini. 4. Mana yuk? Dari Bali diikuti oleh banget tadi. Yang pertama. Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Iya, pinter. Bukan tentang rombongan yang ini ya, rombongan Balinya, tapi tentang budaya Torajanya. Berarti gagasan utamanya adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ini adalah gagasan utama atau pokok. Pinter. Yang terakhir, mana? Tidak, teman-teman senang melihat pawai budaya. Ayo. Yang pertama ini, apa yang belakang? Yo, gagasan utamanya yang mana? Kebudayaan Indonesia. Iya. Iya, ini namanya. Pinter. Kebudayaan Indonesia sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Ini adalah gagasan utama. Pinter. Pinter semua muridnya Pak Rizky. Jadi gagasan utama di paragraf ada berapa? 1. Pinter. Biasanya letaknya di mana? Iya, pinter. Selebihnya dinamakan gagasan pinter, anak-anakku semua ya, pinter sekali. Nah,
Indonesia itu sangat beragam ya, sangat-sangat beragam. Kalau kamu lihat tetanggamu, ada yang coba dari sini siapa yang sukunya berasal dari suku Jawa? Angkat tangan. Ada yang dari suku Madura? Pak Rizky dari Madura, Pak Rizky. Pak Rizky dari Madura, Pak Rizky suku Madura. Terus ada yang dari suku Medan? Ada yang Tiongkok? Di Indonesia ini sangat beragam ya, anak-anak ya. Pasti berbeda-beda. Nah, kalau sama sikap keberagaman kalian ini anak-anak ya, boleh nggak ya kira-kira ya kalian ini nanti saling mengolok-ngolokkan gitu, boleh nggak ya anak-anak? Tidak boleh. Nggak boleh ya. Boleh. Nah, nanti anak-anak tugasnya adalah menulis ini ya, mengisi ini ya. Pak Rizky tulis ya di sini ya. Tugas. Jadi Pak kalian nanti mengisi yang ini ya anak-anak ya. Tugas yang ini. Yang 2 kolom bawah ini. Sebutkan contoh-contoh sikap menghargai keberagaman, contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Ini ditulis di buku IPS. Nah, yang ini ya. Harus dikasih warna. Kasih warna ini, biru ini ya. Nih, warna biru ini. Ditulis di buku mana, anak-anak? IPS. Pintar. Nah, tugasnya ada 2 anak-anak nanti ya. Ini yang pertama, tugasnya di buku IPS. Terus coba lihat ini alat musik apa ya ini anak-anak? Angklung. Apa ini? Saluang. Ini Tifa. apa kesamaan dari kelima alat ini? Tidak ada yang Apa? menghasilkan bunyi. Coba angkat tangan dulu, coba Pak Rizky nggak dengar anak-anak, angkat tangan dulu yuk. Yes, Kak Findra. Menghasilkan bunyi. Menghasilkan bunyi, oke. Menghasilkan bunyi. Ada lagi, siapa lagi yang mau jawab? Siapa lagi mau jawab? Kata Kak Findra sama-sama menghasilkan bunyi. Sama-sama dari mana? Kan ada, sama-sama. Yes. Di Pak. Sama-sama. Jawa Barat. Sama-sama di Jawa Barat. Apakah Jawa Barat semua? Sama-sama dari negara Indonesia. Indonesia. Pinter. Sama-sama dari negara Indonesia. Sama-sama alat Musik. Musik. pinter. Dan yang lain-lain masih banyak ya. Sama-sama. Nah, semua ini karena dia alat musik berarti dia menghasilkan apa, Nana? Bunyi. Bunyi atau suara. Pinter sekali anak-anak. Nah, apa kalian bisa nggak sekarang menghasilkan bunyi? Salah share Pak Rizky. Coba, bisa nggak sekarang kalian menghasilkan bunyi? Siapa? Pak Rizky ya? Gimana caranya? Bisa nggak? Itu bunyi nggak? Bunyi. Ada lagi? Hasilkan bunyi. Ini bunyi. Kalian. Nah, itu ada. Srek. Nah, tahu nggak sih anak-anak bunyi? Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut Benda yang dipokok. berbunyi. Apa anak-anak? Sumber Bunyi. semua benda yang menghasilkan bunyi. Jadi apa air? Radio menghasilkan bunyi radio. Ya, semua benda hidup. Pinter. Oke, anak-anak hebat ya.
Jadi nanti besok kita akan membahas bunyi lebih dalam lagi. Nah, tugasnya yang kedua ini ya, menemukan gagasan utama dan gagasan pokok. Kalau ini ditulis di buku apa ya anak-anak ya? Bahasa Indonesia. Pintar. Tulis di buku bahasa. Nah, tadi tugasnya ada berapa anak-anak? 2. 2. Yang pertama adalah IPS ya. Contoh kita menghargai dan tidak menghargai. Yang kedua adalah menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Ada berapa paragraf ini? Ada berapa PR ini? Gagasannya ini? Ada 2 ya. Nanti caranya dikumpulkan di Microsoft Teams. Nanti Pak Arsi kasih tahu caranya ya. Habis ini anak-anak langsung kerjakan ya. Tugas di IPS dan tugas di bahasa Indonesia. Oke? Cara melakukannya nanti Pak Arsi beri caranya. Oke anak-anak semua. Siapa yang mau memimpin berdoa? Tugasnya di Teams, Pak. Ya, nanti Pak Arsi kasih tahu caranya ya. Oke? Ya, siapa yang ingin berdoa? Oh, Kak Indra, ayo silakan. Teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri video ini, dimulai dengan berdoa. Doa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Langsung kerjakan tugasnya ya. Semangat semuanya. Goodbye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.